Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan kedua, kita harus membuat T account. Nah, T account itu bentuknya kayak T gitu, makanya disebut dengan T account, bentuknya kayak T. Biasanya orang menggambarkannya seperti itu, ya. Ada, makanya dia menggambarkannya ada seperti ini. Nah, ada T gitu, kayak T gitu. Bentuknya T account. Nah, ada data yang nggak kepake dari soal tadi. Yang pertama adalah work in process, kita belum pakai. Jadi perusahaan tadi ada sisa barang setengah jadi di periode sebelumnya sebanyak 12.500. Kemudian ada sisa finished good 7.500 yang belum laku gitu ya. Nah, ini nanti kita ingat-ingat. Kemudian Java Restoran itu membayar tenaga kerja $20 per jam, ya, selama 270 jam, ya. Kemudian overhead cost-nya 170% dari labor. Nah, ini nanti kita pergunakan. Nah, sekarang kita perhatikan di sana ada 2 stokan, yaitu untuk sweet flour dan untuk satay powder. Maka bahan bakunya ini pasti akan ada 2, ya, pasti akan ada 2. Di sini bentuk T account-nya kayak gini nih. Ini bahan baku ada 2 kan, bahan baku. Ini bahan bakunya ada 2, gitu. Nah, yang atas bahan baku untuk sweet flour, saya singkat SF, ya. Yang bawah bahan baku untuk satay powder, saya singkat SP. Nah, catatan ini disingkat ke sini. Catatan ini disingkat ke sini, satay powder. Nah, oke. Nah, kemudian bagaimana cara menyingkatnya? Di dalam T account itu ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Pokoknya katakanlah kiri itu positif, kanan negatif. Ini positif, kanan negatif. Apa bedanya, Pak? Positif sama negatif. Positif itu menunjukkan yang kita punya, negatif itu yang menunjukkan yang kepake, gitu, ya. Yang kita punya, yang kepake. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Gampang. Pertama, saya satay sweet flour. Anda lihat ini, ya. Di situ yang tanggal 5 Desember 2007. Berarti kan di sini 5 bulan 12. Ya. Yang Anda miliki adalah 1785. Berarti kan nilainya 1785. Nih, tanggal 5 Desember. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tanggal 10 bulan 12. Ya, 10 bulan 12. Berapa yang Anda miliki? 6187. Oh, 6187. Artinya, Anda punya bahan baku sweet flour yang berasal dari sisa, yaitu tanggal 5 bulan 12, 17285 totalnya, dan berasal dari Anda beli pada tanggal 10 Desember 6187. Berarti bahan baku inilah yang saya punya, gitu. Nah, kemudian itulah yang saya punya. Kepake nggak? Kepake. Yaitu pada tanggal 20 bulan 12. Makanya di sini kepakainya untuk apa? Untuk tanggal 20 bulan 12. Ya. Berapa? Oh, di sini kan ada 2. Anda tolong totalin. Ya. 1785 plus 3019 plus 3019 4804, ya. Berarti di sini adalah 4804. Oh, kepake 4804. Kemudian pada tanggal 28 bulan 12. Oh, 28 bulan 12. Kepake berapa? 2475. Oh, 2475.
Berarti Anda punya sweet fla sebanyak ini, kepake sebanyak ini. Gitu. Nah, berapakah total yang Anda punya? Yang total yang Anda punya ini 1785 ditambah 6187. Berapa? Berapa? 7972. Ini yang kepake, yang Anda punya. Yang kepake berapa? Ini Anda jumlahkan nih, 4804 ditambah 2475. Ini tambah 5. Berapa, Bu? Nah, ini 7279. Ada sisa nggak? Ada. Nggak usah dihitung sisanya. Ini kan udah ada. 693. Pertanyaannya 693 itu dapat dari mana? Gampang. Ini ditambah ini, dikurangi ini tambah ini. Gitu kan? Berarti 7972 dikurangi 7279 sehingga dapat 693. Oh, kalau begitu key account itu artinya yang kita punya dikurangi yang kita pakai, sisanya segini gitu. Oke, sekarang kita masuk ke satay powder. Ya, kita masuk ke satay powder. Nah, satay powder gitu ya. Ini plus, ini minus. Saya tulis di sini satay powder. Berarti Anda lihat tabel yang di bawah. Yang kita punya ada dari tanggal 5 bulan 12. Oh, 5 bulan 12. Kita punya sisa tahun kemarin sebanyak 1706. Oh, 1706. Kemudian tanggal 10 bulan 12. 10 bulan 12. Nah, kita punya beli 4.400. Kita baru beli kan 4.400. Oh, 4.400. Inilah yang kita punya. Kepake untuk apa? Kepake untuk tanggal 20 bulan 12. 20 bulan 12. Siapa yang pakai? Fajar Grocery ya. Berapa dia pakai? Oh, ada dua nih. 1706 ditambah 1925. Berapa? Di situ kan nggak ada. 1706 ditambah 1925. 3631. Oh, kepake 3631. 3631. Ini kepake 3631. Kemudian bintang Sitri pesen kan pada tanggal 28 bulan 12. Tulis 28 bulan 12. Berapa dia pesan? Hah? 2.200. Dia pesannya adalah 2.200. Berarti yang terpakai adalah 1706 ditambah 4.400. 6106. Itulah bahan baku yang Anda punya. Sebanyak 6106 bahan baku yang Anda punya itu. Bahan baku yang kepakai ini 3631 ditambah 2.200. 5831. 5831. Nah, berarti satay powder Anda punya persediaan 6106 dan terpakai 5831. Berapakah sisanya? Gampang. 6106 dikurangi 5831. Itu pula nggak usah ngitung karena Anda sudah ngitung 275. Oh, sisanya adalah 275. Berarti ini persediaanmu, ini yang kepakai, ini adalah sisa. Nah, sekarang kita lanjutkan hitung-hitungannya. Perhatikan. Untuk merubah bahan baku menjadi barang setengah jadi, ya, Anda harus mengeluarkan uang sebanyak ini ditambah ini, gitu kan? Uang yang harus Anda keluarkan. Nah, jadi uang yang harus Anda keluarkan adalah ini tambah ini. Apakah dengan mengeluarkan uang sebanyak ini dan ini, Anda bisa merubah bahan baku menjadi barang setengah jadi? Tidak. Anda harus mengeluarkan uang lagi. Untuk apa? Untuk labor. Oh,
Karena kan bahan mentahnya nggak akan berubah, nggak ada yang ngerjain. Berarti Anda harus mengeluarkan bahan baku lagi untuk labor. Ini untuk labor. Labor. Di sini positif, negatif. Ingat, di soal dikasih tahu berapakah uang yang Anda keluarkan untuk labor? Hah? 20 per hour. Selama berapa hour? 270. 270. Berarti uang totalnya berapa? 5.400. 5.400. Inilah uang yang harus Anda sediakan. Apakah kepake berapa? Ya udah, kepakainya 5.400. Kepakainya segitu. Apakah ada sisa? Nggak ada. Kan kamu nggak bisa bekerja begitu. Oh, malam ini saya tidur jam 9. Besok sisanya harus dipakai, kan? Nggak bisa begitu. Ya, pokoknya nggak ada sisa itu tenaga kerja. Kemudian yang berikutnya overhead. Nah, ternyata Anda harus ngeluarin duit lagi. Nggak cuma 5.400 dong. Anda harus ngeluarin duit untuk overhead. Ya. Overhead. Ya. Di sini positif, di sini negatif. Berapa overhead menurut soal? 170% dari 170% dari labor. 5.400. Kalikan aja. 9180. Berapa? 9180. Ini yang Anda punya. Yang kepake berapa? Sama, 9180. Apakah ada sisa? Nggak ada. Yang punya segini, yang kepake segini, nggak ada sisa. 0 itu dapat dari ini kurang ini. 0 itu dapat dari ini kurang ini. Otomatis Anda ya harus mengeluarkan uang 7279 kan? Ini kan dapat dari sini kan? Nih. Ini tambah ini 7279. Ini tambah ini kan? Ditambah 5831. Nah, ditambah 5831. Ini tambah ini. Ditambah 5.400 ditambah 9180. Kalau Anda mengeluarkan uang ini tambah ini tambah ini tambah ini, jadi berapa? 27.690. Ya, 27.690. Otomatis Anda bisa merubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. 27.690 dapat dari mana? Ini tambah ini tambah ini tambah ini. Ya. Nanti ini tambah ini tambah ini tambah ini. Gitu. Makanya kalau punya uang itu kita punya power ya, bisa mengubah apapun. Ya enggak? Hesti bisa merubah rambutnya yang tadinya hitam menjadi coklat. Itu karena ada uang ini. Gitu. Anda juga bisa mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dengan mengeluarkan 27.690. Ya. Nah, kemudian kita berlanjut ke barang setengah jadi nih. Nah. Barang setengah jadi juga sama. Ada T account. Tuh, lihat. Ada T account. T, bentuknya T gini. Kan tadi Anda mengeluarkan 27.690 ya enggak? Nah, ini adalah barang setengah jadi. Di sini ada positif, ada negatif. Cek di soal. Kemarin ada sisa nggak barang setengah jadi? Ada. Sisa tahun berapa? Tanggal berapa? Di soal ada kan? 2007. Hah? Tahun 2007. Ada sisa nggak? Tanggal berapa? Nggak ada. Tanggal 5 Desember ya? 5 Desember 2007, 5 bulan 12. Ada sisa. Work in process sebesar 12.500. Ya nggak? Oh, kalau begitu Anda punya barang setengah jadi di dalam proses ini. Berapa? 27690 ditambah sisa kemarin 12.500. 40.190 ya. 40.190. Itu kan sisanya. Oke.
Jadi ini adalah proses yang Anda lakukan sekarang. Ini nih. Ini adalah sisa yang periode sebelumnya. Nah, kemudian apakah semuanya menjadi barang jadi? Atau apakah semuanya kepake? Anda kan punya persediaan segini. Apakah semuanya berubah menjadi finished good? Apakah semuanya berubah menjadi finished good? Ternyata iya. Di soal tidak ada keterangan. Kalau tidak ada keterangan, maka ininya akan semua menjadi 40190 sehingga tidak ada lagi sisa work in process. Tapi perhatikan, kalau sekiranya ya saya iseng-iseng di soal, saya bilang dari sekian banyak work in process yang kepake hanya 50%. Sorry ya, kalau ada di soal. Itulah yang disebut dengan transfer rate. Maka otomatis 50% dikali ini. Maka ada sisa di sini. Sisa itu kan total ini dikurangi total ini. Ada sisa. Ini ceritanya itu nggak ada sisa. Gitu. Tapi kalau saya iseng ngasih soal, pasti ada sisa. Oke. Berarti Anda kalau mengeluarkan uang 40.190, Anda berhasil mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Nah, pertanyaannya, untuk mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi, Anda harus ngeluarin uang lagi kan? Iya nggak? Berapakah uang yang keluarkan? Baru kita proses berikutnya, yaitu di finish good. Nah, Anda bikin lagi di account. 4190 adalah akan jadi finish good di sini. Berarti Anda masukkan 4190. Oke? Ini kan tinggal pindah-pindahin doang. Pertanyaannya, apakah ada sisa finish good tahun sebelumnya di soal? Coba cek di soal. Apakah ada sisa finish good tahun sebelumnya? Ada. Yaitu pada tanggal 5 bulan 12. Oh sorry, ini finish good, ini positif, ini negatif. Ada? Ya, berapa? 7.500. Nah, berarti barang jadi Anda adalah 4190 ditambah 7.500. Berapa? 47.690. Ya, ini saya merahin karena nggak perlu ditulis. Yang merah-merah itu mestinya nggak muncul. Gitu. 47.690. Nah, apakah 47.690 ini semuanya kejual? Ternyata tidak. Di soal ada transfer rate 65%. Ya, di COGS-nya. Berarti yang kejual dari 47.690 hanya 65%-nya saja. Berarti 35%-nya lagi kagak kejual. Oh, kalau begitu ngitungnya gimana, Pak? Ya udah, untuk menghitung berapakah angka ini, Anda harus hitung 0,65 dikali 47.690. Berapa, Bu? 30.998. Oke. Hasilnya adalah 30.998. Berarti kan 65% dari sini. Oke. Anda punya segini, kepake segini. Berarti 47.690 dikurangi 30.998, sisanya berapa? Sisanya 47.690 dikurangi 30. Berapa, Bu? Oke, 16.692. Pertanyaannya, apakah inilah yang disebut dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualan? Ya, inilah yang disebut dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Kalau misalkan ditanya, ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, apa itu namanya? Inilah yang disebut dengan manufacturing cost. Ingat nggak? Nah, ya itu. Jadi ini tambah ini
tambah ini, itulah yang disebut dengan manufacturing cost atau ongkos bikin, ya. Kemudian kalau misalkan masuk di sini apa tuh, ada cost of good available for sale. Nah, ini ada di sini nih, gitu. Jadi ini adalah coret-coretan seorang akuntan, gitu. Tetapi apakah ini bisa dilaporkan? Nggak bagus, karena ini hanya coret-coretan, gitu. Makanya coret-coretan ini harus dirubah lagi ke dalam bentuk laporan resmi cost of goods sold. Ini hanya coret-coretan akuntan. Silahkan kalau Anda ingin menulis T account ini, silahkan. Yang merah itu nggak usah, bukan. Yang merah ini artinya sebenarnya nggak muncul. Ya, yang merah itu artinya ini juga nggak muncul nih, ini nggak muncul. Yang muncul itu hanya ini di T account itu. Yang merah-merah itu nggak ada.